Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ibadah, nikmat salat berjamaah yang Allah beri kita taufik. Semoga bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Semoga saya dan kita semua, anak-anak kita sampai hari kiamat dapat syafaat beliau, amin ya rabbal. Pak Alim kemarin ngaji di istiqomah, ikut ngaji ya, mau dilanjutannya sekarang. Bapak Ibu rahimakumullah, bab hari ini yang kita kaji adalah bab 11 kitab Tanbihul Ghafilin, babul hasad. Ya, bab tentang hasad, iri ataupun dengki. Yang mana ini sifat umumnya tuh ada dalam diri manusia. Manusia itu rata-rata kepengen apa yang dimiliki orang dari perkara-perkara keduniaan. Tapi kalau perkara agama jarang yang kepengen. Kalau sembahyang, kamulah aku bisulah. Iya Pak. Nah, tapi kalau perkara yang lain, kalau orang itu punya mobil, pengen juga punya mobil. Rumah kawan direhab, pengen juga rumah kawan direhab. Ya kan? Pengen juga rumah kita direhab. Nah, kita akan dengarkan kerugian ataupun bala sifat hasad sehingga kita mendengarkannya bisa menghindarinya. Kaedahnya sama, bahwasanya kita tuh wajib beramal, lebih wajib lagi menjaga amal itu sendiri. Termasuk kerugian yang besar orang yang sudah beribadah namun pahalanya hilang. Pahalanya apa? Hilang. Jadi ibadah itu wajib, menjaga hasil ibadah jauh lebih wajib. Kita sudah sedekah 10 tahun yang silam, dijaga sampai mati keikhlasannya sampai jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang setan itu Pak buka amal tuh di ujung-ujung. Awal kita ikhlas, tengah kita ikhlas, lah umur 70 tahun akhirnya cerita juga. Tahu kan maksud itu tuh, aku yang buat dewean. Dia sudah menyimpan 70 tahun rahasia itu. Sampai istrinya pun tidak tahu, anak dia hanya dia sama Allah Ta'ala saja. Tiba-tiba, di umur 70 tahun ada sesuatu hal, ya sesuatu hal di masjid itu, akhirnya terbuka lah cerita. Tahu nggak kalian, maksudnya aku yang bangun dewean. Timbul sifat akhirnya ibadah yang tadinya betul 70 tahun, pas yang 70 tahun jadi batal seluruhnya. Ngeri gak itu Pak? Ngeri itu Pak, ngeri sekali. Subhanallah. Maka kita butuh ilmu untuk menjaga amal. Itulah gunanya kita ngaji Pak. Jadi betul ibadah kita, terjaga ibadah kita, yang ketiga terbawa sampai ke akhirat. Nah, hal-hal yang wajib kita hindari ada babul hasad. Bagaimana setiap kita menghindari perkara hasad. Begitu. Apa hadisnya? Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal innal ghilwal hasad yaqulanil hasanati kama ta'kulun nar al-hataba. Sesungguhnya sifat ghilwal hasad, ya iri dan dengki, itu sifat itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ini dipahamkan Nabi, kayu bakar karena api habis itulah yang ada Pak, tidak tersisa sama sekali. Dan sesungguhnya sifat hasad, iri dan dengki itu bisa menghabiskan kebaikan yang sudah kita buat. Kalau kita tidak punya kebaikan, berarti apa? Menjadikan dosanya berlipat-lipat ganda. Ibarat api itu memakan kayu, maka wajib kita hindari. Ada hadis yang lain dari mana salah satu, la yanju min ahadun. Setiap manusia tidak bisa lepas, mesti punya sifat 3 itu. Dan itu semuanya bala. Pertama adalah Allah, wal hasad, wal tayrah. Pertama adalah Allah,
prasangka, yang kedua hasad, yang ketiga tayro. Tayro itu seperti mitos. Seperti apa? Seperti mitos. Kalau ada burung gagak berkokok, berkokok apa? Burung gagak itu apa tuh? Berkoak. Itu tandanya hati-hati yang gitu tuh. Ada yang mati, ada ya. Seakan-akan dia itulah malaikat maut. Gitu lah kata orang tua gitu Pak. Iya kan? Gitu kan? Nah, itu ada tayroh namanya. Seakan-akan itu burung membawa bala dan bencana. Kita yakini. Nah, masuk rumah kalau ada burung gagak. Nah, itu namanya tayroh. Gimana kita menyikapinya? Ini penting. Karena Nabi mengatakan 3 hal itu tidak mungkin bisa hilang. Setiap kita pasti punya prasangka. Yang kedua, mesti punya sifat hasad. Yang ketiga, tadi itu Pak, percaya mitos luar biasa mengalahkan Quran dan hadis. Itu pula ya kan. Nah, sekarang bagaimana? Kapan? Nah, kata Nabi SAW, sifat hasad itu ada. Kepengen apa yang orang punya, aku kepengen yang dia punya itu pindah ke saya. Mesti begitu Pak. Pengen. Nah, kepengen. Cuman kata Nabi SAW, selagi perkara itu ada di hati, tidak terkeluarkan dengan sikapmu, maka hasadmu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ada action, perbuatan, tindakan yang menampakkan engkau tak suka dengan yang dimiliki oleh saudaramu, bahkan kamu kepengin buat usaha, rencana agar nikmat itu hilang dalam diri saudaramu, buat suasana, buat cara, buat modus, maka itu kamu hasadnya sudah wujud namanya. Adapun gerakan hati, Pak, gerakan hati yang kepengin, tapi kita nggak buat ucapan dan gerakan badan, itu belum tergolong hasad. Maka tugas kita simpan kuat-kuat, simpan kuat-kuat. Iya, bertetangga sama-sama transmigrasi itu lah. Berjalan 10 tahun, nah rumah kawan bebeton, rumah awak masih berkayu, dia bilang. Apa dia bilang? Jangan kawan kau pelihara tuyul. Pelihara apa? Mulai keliling. Ah, itu kan karena kita tidak senang dengan nikmat saudara kita. Padahal kalau kita nak pahami, Tuhan dia Allah, Tuhan kita Allah, itu Allah yang kasih. Sudah, membahas. Ridholah dengan jatah daripada Allah. Apa yang dia dapat, apa yang saya dapat, hakikatnya bukan usaha kami, tapi pemberian daripada Allah. Toh kita kan untuk ada saja butuh ciptaan, butuh Allah yang ciptakan. Untuk punya, tunggu Allah kasih. Berarti hakikatnya dia dapat bukan karena usaha dia. Aku tidak dapat bukan karena aku tidak usaha. Toh sama-sama usaha. Cuman Allah mau ngasih dia, tidak mau ngasih aku. Berarti Allah pelakunya. Ya, kalau kita ingin apa yang dia punya hilang, kita tidak ridho dengan keputusan Allah, itu dari masalah. Seakan-akan Allah tidak adil. Ngapa ngasih dia, tidak ngasih saya? Ujungnya kita nyalakan Allah gitu Pak. Melawan Allah Ta'ala. Kata Nabi, setiap nikmat itu ada musuhnya. Gak bisa. Setiap nikmat Allah ada musuhnya. Setiap nikmat Allah itu ada yang tidak suka itu sendiri Pak. Maka ada ulama yang menyembunyikan, ada ulama yang menampakkannya itu sendiri. Maka di situ bahwasanya apa yang kawan dapat, yang kita dapat, jangan tengok siapa-siapa. Oh, itu hadiah, rezeki, pemberian dari Allah. Kalau gitu titik pembahasan, jangan dilanjuti lagi. Kalau kamu iri, mudah-mudahan rumah beton yuk kebakaran. Berarti apa? Kita tidak setuju dengan yang Allah kasih ke dia. Apa hak kita Pak? Wong kita semua menerima jatah kok. Kita semua menerima jatah. Nampaknya kita usaha, tapi hakikat menerima jatah. Kalau memang kerja mengkayakan orang, tanya diri kita. Lah kaya, lah kerja semuanya. Namun tetaplah itu keadaan. Kenapa? Dari memang ada yang syukur, ada yang sabar, tapi tenang, orang beriman, surga itu untuk engkau. Allah tidak pernah lupa atas kebaikan hambanya. Kenapa ada surga? Allah nak ngasih tahu, aku tuh tidak lupa dengan ibadah kamu. Kalau ada neraka, Allah nak ngasih tahu, aku pun tidak lupa dengan dosamu. Saya ulangi lagi, kenapa ada surga hikmahnya? Allah nak ngasih tahu,
ibadah kamu tuh nggak akan aku lupakan, aku ingat. Tuh balasannya. Kalaupun ada neraka, Allah udah ngasih tahu jahatnya, dosanya, lalainya, maksiat kamu tuh Pak, aku nggak lupa. Istighfar itu bukan menghapus dosa, menutupi dosa. Dosa tidak terhapus, ditutupin, dibungkus dengan kebaikan. Bisa dipahami itu Pak? Bukan selesai, dibungkus, tetap salah, cuman dibungkus dengan kebaikan, dianggap salahnya itu habis. Tapi catatan salah masih ada. Masih istighfar itu menutup, artinya Pak. Nutup. Ibarat hujan, pakai payung jadilah. Tapi tetap basah, pakai payung. Tidak ada meriang juga ujung-ujungnya kan. Kalau tidak basah kuyup, basah kuyup. Bapak Ibu rahimakumullah, maka sifat hasad tadi jangan sampai terzahirkan, apalagi terucapkan. Kadang kita ngomong dengan istri kita, sama anak kita, itu pun menjadikan hasadnya sah. Anda telah berhasad, kamu telah iri. Kenapa? Cerita dengan keluarga bahwa kita tidak suka tetangga punya itu. Sikap orang beriman, dia yakin sudah punya surga. Apa syaratnya? Tahan berbuat salah. Itu jawaban. Enak tak? Kalau sekarang dunia tidak bisa, ingin kaya kerja, ingin dapat duit kerja, ingin dapat surga, tidak usah maksiat, tidak usah kerja salah, dapatlah surga itu Pak. Kira-kira mudah tak itu Pak? Mudah kan sekarang ini ya? Asal apa? Sudah diam saja, sudah dapat surga. Kalau dunia tidak bisa Pak. Nah, nasi sesuap harus keliling, apalagi intan sesuap harus keliling siang malam. Tapi surga ternyata didapatkan dengan taat satu, atau yang kedua tidak maksiat, terhitung juga taat. Nah sekarang hasad kita jangan terucap. Itu kita pasti ada Pak, pasti ada, nggak mungkin tidak. Tukang HP dengan tukang HP, tukang pecel lele dengan tukang pecel lele, sampai apa? Santet-santetan, gunung-gunungan. Ya, toko baju dengan toko baju, toko buah-buahan dengan toko buah-buahan. Tidak kira-kira tuh. Hati-hati Pak. Warung nasi dengan warung nasi itu Pak. Nah tugas kita mana? Nak sekat diri kita, nak mengontrol. Sudah, ini dia itu hebat, dia itu kaya, bukan kehendak dia, adalah kehendak Allah. Aku nih pun begini katakan kurang. Ini juga bukan kehendak aku, juga bukan kehendak tetangga aku, adalah kehendak Allah. Apa namanya? Paksakan ridho dengan keputusan Allah. Kata ulama, kalau sudah ridho, kita pasti kaya jiwanya. Kalau tidak sempit, lapang, sempit dan gersang. Kalau sudah ridho, wah sudahlah, sudah. Di tata keridhaan, Anda menang, Anda akan tenang, Anda sudah kaya jiwanya. Dan itu mahal harganya. Kaya jiwa itu mahal. Yang kedua adalah zon itu prasangka buruk, maka falat tuhaqqiq. Kalau kita nyangka tuh Pak, jangan sampai mengatakan kecuali kita melihatnya langsung. Umar bin Khattab di zaman dia, ada satu orang tidak sholat subuh berjamaah. Pikiran kita mungkin asli tidak sembahyang tuh, ya kan? Subuh itu kan singkat. Kok tidak datang? Zaman itu Pak, zaman orang taatnya banyak, pasti tidak sembahyang itulah. Pasti tidak. Kalau bangun mungkin jam 8. Umar bin Khattab kayak gitu, datang ke rumahnya. Assalamualaikum Bu, aku nengok anak ibu biasanya ada di masjid subuh. Hari ini kok tidak ada. Apa ceritanya? Oh ya Umar, tadi malam dia sholat tahajud panjang, lalu dia keletihan, dengar azan, dia sholat di rumah, selesai subuh langsung lanjut tidurnya. Jadi untuk menghilangkan sangkaan buruk itu datang langsung, cerita langsung, tanya langsung. Kata alim ulama, jangan memutuskan prasangka mau kau ceritakan sebelum engkau melihatnya langsung. Kalau tidak boleh Pak. Kalau sudah zon, prasangka itu bagian daripada dosa. Daripada apa? Dosa. Kalau kita kaji masalah zon, larinya ke ribah nanti Pak. Apa membicarakan keburukan orang. Nah, kata alim ulama, aneh dia bilang.
Apa yang aneh? Besok hari kiamat ada satu orang yang mungkin tidak beramal kecuali apa adanya, tapi pahalanya luar biasa. Dia terkejut, malaikat, ini buku siapa kok isinya pahala semua? Aku tidak sebanyak ini pahala ibadahku. Apa kata malaikat? Iya, memang benar kau tidak pahala, tidak ada ibadah banyak. Cuman pas kau tidur, orang menjelekkan engkau, orang menghibahmu, maka pahala orang itu pindah ke buku amalmu. Nah, subhanallah, yang menghibah, ya kan? Ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, yang dihibah, dah ahli galau-galau, ya kan? Cuman ketika dia bicara keburukan dia kepada saudaranya, otomatis pahala yang dari ahli tahajud pindah kepada dia. Yang kedua, teguran keras. Kata alim ulama itu, kata ahli berbenah dalam, aneh manusia. Dia tahan menahan hartanya sampai kawan tidak dikasih. Karena dia mikir kalau ngasih nanti duit aku kurang. Dia tahan kepada kawan dia, saudara dia nggak mau ngasih duit dia. Tapi anehnya pahala akhirat dia kasih kepada musuh-musuhnya. Apa maksudnya, Pak? Hah? Duit dia tidak mau ngasih kan, takut rugi, takut apa namanya, Pak? Tidak balik modal. Tapi yang lebih mahal namanya pahala, dia mau ngasih kepada musuh dia. Kebanyakan kita nih, Pak, kalau tidak senang sama si A, kita ceritakan keburukannya. Apalagi nanti zaman partai, ya, ya. Nggak sama galau-galau. Itu kata ulama, nanti ketika cerita keburukan dia, engkau telah memberikan pahalamu kepada dia. Aneh, 1000 kita tidak mau ngasih, pahala kok mau ngasih. Sedangkan sikap pahala di hari kiamat akan dibeli oleh dengan dunia berupa emas, tidak ada yang mau jual. Ketika timbangan amal sudah ditegakkan, kita sama anak-anak tidak sikap pahala. Ambil semua harta Bapak, ada bisa Pak. Kalau sekarang tidak bisa bagi-bagi pahala, Pak. Satu orang punya dunia berupa emas dijual untuk minta sikap pahala, tidak bakal dikasih. Sekarang dengan mudah ngasih pahala kepada orang, mana dia musuh gitu. Dengan apa? Dengan menghibahnya, dengan menghasad kepada diri dia. Rugi lagi gitu, Pak. Rugi. Tunggu lagi kita ngaji. Falyakul khairan aw yasmut. Nak ngomong-ngomong baik, kalau dah dia ngapa membahayakan hasil ibadahmu. Itu masalahnya. Kalau dihisab hari kiamat, pahalanya tidak ada, dibuang ke neraka. Maka dulu ulama dahulu kalau diejek ngasih hadiah, Pak, datang ke rumahnya, Pak, di hadiah daging unta. Kan ini musuh aku. Iyo, aku dengar kemarin katanya kamu membicarakan keburukan aku. Terima kasih dan ngasih pahala. Aku bayar dengan daging unta, bayar. Oh, kalau gitu udah bisa kita penci ya. Penci habis kan. Kau ngejek aku ya, kau ngejek anak aku ya, kau ngejek bapak aku ya, habis gitu. Ulang sudah, terima kasih kau sudah nyedot dosa aku. Aku beristighfar, belum tentu Allah ampuni. Ketika kau menghibah aku, otomatis dosaku pindah kepada kamu. Aku terima kasih. Hari itu daging unta yang mahal. Nih hadiah terbaik untuk kamu. Kenapa? Sebab engkau, aku tanpa istighfar, Allah dosaku selesai. Terima kasih banyak. Kalau kita paham itu, Pak, tidak ada ribut, dah. Dalam tidak ada ribut, tidak ada. Sampai dalam kitab Imam Ghazali, orang ulama itu siap bayar orang. Dia hidup terlalu enak, dipuji, hampir jadi Tuhan. Bayar orang. Nanti aku ke pasar sana, yo, kau tolong ejek aku seejek-ejeknya, aku bayar kau 1 dinar. Satu ucapan jelek, kau bayar 1 dinar. Biar apa, Pak? Jiwa kita ini tidak menjadi rusak masalahnya. Gitu kan? Jangan suka pujian, jangan suka tepuk tangan. Apa kenapa, Pak? Karena kebanyakan nyamuk mati karena tepuk tangan. Itulah nyamuk tuh. Mati karena tepuk kepok, mati nyamuk tuh, Pak. Sampai begitu. Yang ketiga adalah tayroh. Tayroh ini Allah alam bisawab, sifat malang yang kita terlalu yakin, ya kan? Di sini nih kayak ada itu. Kalau burung gagak tuh datang, tandanya kita bakal mati. Walaupun dia tidak datang, mati juga. Jangan foto bertiga, mati-mati. Iya betul lah, mati galau-galau.
Cuman matinya kan bukan karena foto bertiga, karena foto deweannya mati juga orang itu Pak. Kita anti dengan foto bertiga, padahal kalau tengok ujung-ujungnya kalau nak foto Allah suka yang ganjil, mending berdewean atau bertiga. Ngapa bertiga dilarang? Kan mitos bahasa itu tidak boleh Pak. Kalau terucap itu kita menandakan nanti khawatir kita tidak yakin dengan keputusan Di sini ada katakan dari Ibnu Abbas, ini ahli hadis luar biasa Pak. Kita kemarin sudah ke ziarah ke kuburannya di Taif. Abdullah bin Abbas yang dijuluki ilmunya kayak lautan. Tanya apa saja dia bisa. Tanya ayat, tahu hafal ayatnya, tahu tuh ayat turunnya di mana. Itu hebatnya Abdullah bin Abbas. Saking luasnya ilmu dia. Karena doa Nabi kepada beliau. Kenapa Nabi doakan dia? Ada sebabnya juga. Suka menata sendal Nabi. Nah, saya sampaikan itu kan, Nabi kalau ke masjid, sendalnya ke sini, oleh beliau diluruskan ke arah keluar. Jadi kalau Nabi keluar, tidak usah dia muter badan, sendalnya ngadap keluar. Kata Nabi, baik nian, Allahumma faqihu fiddin. Yang buat amalnya ya Allah, tolong dia kasih ilmu tanpa batas. Nabi yang doa, Allah iyakanlah. Nabi yang doa, iyakanlah. Apa sebabnya? Sendal. Desiko ke sendal aku beda apa balik deh. Pinjam sendal Pak Rijal pinjam sendal saja ngapus sendal aku jalan dewe jalan dewe. Laku mau kembalikan tak boleh pula. La ilaha illallah. Coba kasih yang baru jalan second ya. Itu manusia kayak gitu. Nah dipinjami minta yang baru. La ilaha illallah. Bapak Ibu rahimakumullah, maka penting sekali kita kalaupun orang tua menasehati itu betul, cuman jangan diyakini. Di sini beliau mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, "Annau kana yaqul." Ada orang yang mengatakan, "Idza sami'ta sauta thair." Kalau engkau mendengar suara burung. Nah, suara burung tuh. Burung apa Pak? Entah burung hantu, entah burung gagak, ya kan? Ada doanya Pak. Ini pula doanya. Aku pun baru ketemu doa la ilaha illallah. Ada pula dengar suara burung suruh baca doa, tidak sempat Pak Ustaz, gitu kan? Ada, ini doanya Pak. Karena sekarang itu burung jadi apa Pak? Jadi mitos, jadi sesuatu yang sakral, sehingga kita sampai nanti meleset daripada keputusan Allah. Seakan-akan bukan Allah dia yang berbuat, burung yang berbuat. Allahumma la tayra illa tayruk, wala khaira illa khairuk, wala ilaha ghairuk, wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Panjang doanya. Panjang doanya. Allahumma la tayra, ya Allah, tidak ada kemalangan kecuali keputusanmu. Tidak ada keburukan kecuali, tidak ada kebaikan kecuali dari Engkau. Sebagaimana tidak Tuhan selain Engkau, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Engkau, Maha Tinggi dan Maha Agung. Kemudian tsumma qadhi, lewat deh Pak, lewat deh, tidak usah dipikirkan. Yang tadi kata-kata itu tidak usah dipikirkan. Kalau kita yakini, itu merusak amal kita, merusak amal kita. Maka pentingnya dikaji perkara itu Pak. Karena terlalu banyak mitos atau kurafat, cerita-cerita tahayul. Ada benarnya kalau memang ada hadis menuntun di dalamnya. Kalau tidak, ya jangan, ya jangan. Nah, di situ ini sifat ada dalam diri kita, Pak. Gampang kalau Allah berfirman, Nabi bersabda, kata orang itu tayyul tidak ada ya. Ada keraguan kalau cerita tadi langsung percaya, Pak. Jangan ke hutan sana. Ngapo, pokoknya jangan. Nanti pamali ya. Pokoknya nanti sengsara. Yang ngapo-ngapo tidak sengsara ada. Apa ceritanya perkara itu? Maka penting sekali itu sifat akan wujud di hati kita. Itu jangan sampai wujud. Kita nafikan baca la haula wala quwwata illa billah, jalani seperti mana biasanya saja. Bisa dipahami Bapak Ibu? Lalu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadadashu wa kunu ibadillahi ikhwana.
Ini Pak, kenapa kita tidak boleh saling marah-memarah, tidak boleh saling hasad menghasati, tidak boleh cari kesalahan-kesalahan, karena kata Allah, kata Nabi, wa kunu ibadillahi ikhwana. Target hidup adalah menjadi hamba Allah yang bersaudara. Ini tidak akan wujud bersaudara kalau kita cerita jeleknya, kurangnya, dan salahnya kawan. Walaupun dia kakak beradik, sekok mak, sekok bapak, tidak bisa. Kalau yang dibahas kurangnya ribut, kalau yang dibahas salahnya pasti ribut. Maka wakunu ibadillahi ikhwana akan jadi saudara-saudara dan saudara kalau sudah berani dan bisa menghilangkan saling marah, saling hasad, dan saling mencari kesalahan. Sebenarnya gampang. Fa'rid anhu. Sudahlah Pak, kalau ada cerita buruk kita diam. Kita diam. Yang saya ngeri itu ketika puasa, di situ rasanya. Ketika puasa Ramadan, pagi lapar, siang lapar, sore lapar, jelang buka nonton TV, isinya riba, kalau gosip, selebritis, dia bilang. Kita pun senang dengarnya. Iya puasanya sah, tapi nggak dapat pahala. Kalau Ustaz, aku kan nggak ada ngomong dengar. Nah, karena kalau mau dengar lah dia itu ngomong sebenarnya. Kalau nggak ngomong, nggak dengar, nggak mau dengar, dia mau ngomong dah. Orang menghibah itu karena kita mau dengar. Cuma kita bilang pergi, diamlah, dia mau mendengar tembok. Tidak mungkin lah, karena kita menyediakan kuping, dia pun siap bicara. Maka sama antara yang bicara sama yang dengar, hukumnya sama-sama amalnya adalah hancur. Pak, sudah tidak ada waktu untuk perkara itu, sudah lurus baik, lurus. Kalaupun memang dia jahat, nanti hancur dengan sendirinya. Tapi jangan menghancurkan amal kita. Jangan menghancurkan ibadah kita. Dengan apa? Sangka buruk, dengan riba, dengan namimah, ngadu domba, dengan hasad, sangka diri, dengan perkara-perkara yang mitos tadi. Lebih qala li Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, iyyaka wal hasad." Nih kata beliau, "Wahai anakku tercinta, tinggalkan hasad." Allahu Akbar. Awal dosa di langit adalah hasad, dan awal dosa di bumi adalah hasad. Nah, itu bulat. Baik itu padahal bahasa dalilnya ialah awal dosa iblis adalah hasad. Ada khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Adam ingin Allah jadikan khalifah, dia tidak setuju. Dia apa? Iri. Awal dosa di langit sebabnya adalah hasad itu sendiri. Adam tidak mau sujud. Dan di dunia pun lah turun Nabi Adam, lah turun Siti Hawa juga punya anak Qabil dan Habil. Dua-duanya Pak, sikok membunuh kawannya, membunuh saudara kandungnya. Kenapa? Hasad. Tahu kenapa hasad? Karena di Quran 76 kan? Dua-duanya kata Allah suruh sedekah yang terbaik. Sikok peternak, sikok pekebun. Yang beternak tuh menyiapkan domba terbaik. Dulu tuh untuk diterima nunggu petir dari langit Pak. Kalau petir tuh nyambar berarti sah. Hilang dulu. Begitu kayak ada. Kalau kita sekarang indah, kamu sedekah, kamu boleh makannya. Kita kekah sama yang makan, kita dewek kan? Kita kurban sama yang makan, kita dewek kan? Ya kan? Ini umat Nabi ini sayang. Orang dulu nggak bisa sedekah full, jangan disentuh sama sekali. Kasih ke orang lain mutlak. Nah, ketika itu anak Nabi Adam, ketika Nabi Adam, Allah menyuruh kalian berikan terbaik untuk Allah. Yang peternak memberikan kambing terbaiknya. Dengan tanduk, berat badan, dan warna yang elok. Putih juga yuk, tanduknya mantap, besar badan. Allah terima. Yang tadi yang petani dia bilang, kasih yang busuk-busuk baik, busuk-busuk baik. Apa pula? Itu pikirannya Pak. Sudah tahu di gunung tuh. Akhirnya apa? Tidak disentuh, tidak terjadi. Tengok besok masih ada malah tambah busuk. Berarti kata Adam yang diterima yang sedekah kambing. Oh, dia tidak terima, dibunuhnya Pak. Saudara kandungnya dibunuhnya mati. Itu awal dia bingung, lah mati kayak mana nguburnya? Allah datangkan burung gagak di Quran. Ini aja burung gagak itu bertengkar, si kok mati, dia gali tanah, masukkan
burung gagak yang tadi mati itu. Oh gitu cara ngubur orang itu sendiri. Enggak, ulama sepakat kalau ada pembunuhan sampai hari kiamat, dosanya lari kepada anak Nabi Adam yang bunuh pertama kali. Dia cuma bunuh sekali, Pak. Tapi dosanya berlanjut sampai hari kiamat karena dia mengawali keburukan. Nah, maka kenapa membunuh mereka? Awalnya masalah hasad. Dosa di langit awalnya juga hasad, dosa di bumi juga hasad. Ini kita semua punya, Pak. Apalagi saya, apalagi saya. Jangan senyum-senyum, kita pelaku semua nih, Pak. Kita semua pelaku hasad gitu kan. Hasad dengan kakak, hasad dengan adik, hasad dengan tetangga. Cuman kan kita sudah tahu, yuk kita hindari. Apa doanya? Itulah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Baca itu terus, Pak. Terus kita lawan. Pengen hasad, pengen iri. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kalau Bapak tidak kembali hidup dengan ibadah dan ngaji, hancur lebur, Pak. Orang yang ngaji masa-masa salahnya banyak. Ketika ngaji makin salah galau-galaunya. Gimana yang tidak ngaji hancur. Bapak belur, Pak. Yang ngaji salah. Cerita bab wudu, wudu aku tidak sah. Cerita rukun salat, rukun salat kurang 3. Bab haji, ihramnya belum dikembalikan. Kalau kacau kalau. Bab zakat, tuh kira itu zakat fitrah deh. Ternyata dagang juga iya bilang. Itu jadi ketika kita sadar, Allah menyadarkan kita, yuk perbaiki sebelum mati. Ayo taubati sebelum mati. Tunggu menuju ngaji. Kalau udah ngaji, walaupun salah sampai mati merasa benar, itu kata setan, kau tidak bakal selamat. Masa salah ngaku benar? Yang benar itu ngaku salah. Itu baru selamat. Kau sering salah ngaku benar. Kapan dia ngaku salah? Tidak pernah lah. Kalau tahu tidak masalah mana benar. Lajulah kalau dengan perkara itu. Maka rahimahullah, maka apa namanya ibadah dan ngaji itu nanti menyekat semua sifat buruk gitu. Kalau tidak hancur lebur, Pak. Hancur lebur. Lihat Nabi di zamannya, ada Abu Bakar, ada Abu Jahal. Zaman yang sama, waktu yang sama. Yang sikok jadi raja di surga, sikok bahkan neraka tidak boleh keluar. Bahasanya tergantung, sikok ikut ngaji dengan Nabi, sikok tidak mau ikut. Habis galau-galau. Jauh jaraknya, Pak. Sejauh-jauh. Kayak sekarang lah, tengoklah kiri kanan. Yang sekolah dengan tidak sekolah, oke lah kalau SD. Kawan tidak sekolah kita sekolah, belum nampak apa-apa. Tunggu waktunya. Dia sampai tua, sampai 20, tidak ada sekolah, kawanlah S3. Baru tahu perbedaannya. Nah, sudah dulu. Dulu kita kawan nak main kelereng. Iya, maaf nasib kita berbeda. Nasib kita apa? Berbeda, iya Pak. Memang sebelum, kalau zaman kita dulu sekolah kayak biasa lah. Apa sekolah ada bilang. Tapi tetap sekolah. Lanjut kita ke SMP, dia tidak. Lanjut ke SMA, dia tidak. Lanjut kuliah, dia tidak. Nah sekarang baru bingung dia. Butuh 9, betul? Butuh 9 Pak. Mata cuma dulu yang 9. 9 itu aku paling besar. Kalau butuh yang mulia. Kok nggak keras keras gitu kan? Gimana mau selamat? Tidak ada tali pengikatnya sama sekali. Lepas galau-galau. Nah, maka kalau kita ibadah dan ngaji itu Pak, nanti yang baik semakin baik, yang jelek berkurang sampai habis. Kalau tidak tuh kita gila galau-galau Pak. Gila dunia, gila maksiat, gila Pak. Tidak kuat dunia nih Pak. Fitnahnya besar nih ya. Yang berduit sombong, yang tidak berduit iri. Kacau ya. Jadi yang betul mana? Kata orang bilang, jangan kaya dengan sombong, masuk neraka. Oh miskin ke neraka juga, maling kali itu masalahnya itu. Iri dengki nah. Tapi kalau kaya berilmu dan beribadah, miskin beribadah, tidak masalah. Dua-duanya ketemu di surga, tidak masalah. Yang masalah apa kayak tadi? Kaya nggak berilmu, miskin nggak berilmu. Kaya ada ibadah, miskin ada ibadah. Dua-duanya salah.
Jangan anggapan percuma ibadah Ustaz, kayu juga tidak. Mending aku tidak ibadah, tetap tidak kayu kan? Tetap apa? Memang kalau kau tidak ibadah kayu kan tidak juga. Tidak juga. Percuma sembahyang kayu juga tidak. Memang kalau kau tidak sembahyang kau kayu kan tidak juga sudah. Segitulah utang loh. Tetap segitulah. Cuman kalau ada sholat, kalau ibadah, dunia terbungkus ibadah, bukan dunia membungkus ibadah. Jadi agama membungkus ibadah, bukan terbalik di situ. Ya kan? Jangan sampai terbalik, bisa hancur lebur, hancur lebur. Bapak Ibu rahimahumullah, kata alim ulama bahwasanya laisa syai'un min syarr adhar bil hasad. Tidak ada sesuatu yang paling bahaya melebihi hasad. Orang hasad itu sudah kena musibah. Pak. Sudah kena musibah. 5 musibahnya, Pak. 5 bencananya. Apa itu? Al-ghamla yang qati. Dia akan kena penyakit gelisah yang tidak pernah terobati. Yang kedua, musibatun la yujru 'alaiha. Dia punya kena musibah sebab hasad itu, tapi tidak dapat pahala, tidak ada gantinya. Kaedah musibah itu penghapus dosa. Musibah Allah nak ganti, Pak. Sakit leher kita, sakit badan kita, Allah ingin ganti badan yang baru. Allah ingin kasih kekuatan yang baru. Tapi kalau kita sakit karena hasad, musibahnya kena, pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Nanti kalau Bapak ngaji, saya cerita tahajud misalnya. Kita punya keinginan, ya kan? Karena derajat tinggi. Kita nanti ada yang nggak bisa, Pak. Tetap nggak bisa tahajud dia. Aneh lah kira-kira tuh. Lah kita terangkan kehebatannya, kamu tetap nggak bisa tahajud. Tapi Allah ingin kasih dia nilai tahajud. Kenapa? Allah sakitkan dia. Aku nih ya Allah sehat, nggak bisa tahajud, apalagi sakit ya Allah. Allah kasih dia musibah karena Allah kasih dia derajat. Kalau dia beribadah tak bakal bisa. Dengan sakit dan musibah, atau Allah kasih pahala itu. Jadi pahami itu, Pak. Tapi kalau dia sakit, kena musibahnya itu karena hasad, tidak jadi derajat, tidak jadi pahala, tetap asli jadi musibah bagi dia. Hilangkan. Yang ketiga apa? Mudammatun la yuhmadu biha. Akan tercela, tidak akan pernah terpuji. 24 jam di hadapan Allah dia tercela. Sedang ibadah tercela, sedang zikir tercela. Kenapa? Hasadnya masih utuh dalam hati dia. Tercela, kalau dia mati tercela. Mati ya? Sampai Pak Imam lupa mau bilang dia orang baik, lupa bilang gitu udah. Gak ada yang ingat bahwa kita sebelum dikubur, Imam mengatakan kita bersaksi dia baik. Dilalah hari itu Pak Imam nggak ingat ngomong itu, Pak. Langsung mayat masuk ke kubur. Kenapa posisinya? Yang meninggal dia belum bertobat daripada hasad kepada saudara-saudaranya. Tercela. Yang keempat, Pak, yaskhatu alaihi, Allah terus marah kepada dia. Tahu Pak, kalau marah Allah kayak mana? Kalau marah itu artinya apa? Allah tidak bakal terima ibadah kita. Oh, ibadah lah. Aku tidak suka. Oh, gitu aku lagi marah dengan kau. Kan? Coba Pak kalau bini marah, kasih minum teh, dilempar teh itu, Pak. Iya dah. Iya beda. Dikasih teh itu, dilempar teh itu. Kenapa lagi marah masalahnya? Kalau Allah itu marah, bukan nak banting langit bumi, Pak. Bukan nak dibanting langit bumi. Marahnya Allah kalau itu tidak ada ngeri-ngeri niat. Walaupun ngeri juga, ngerinya marahnya Allah kok. Sarfan wa adalah ibadahlah, aku tolak. Kayak sekarang orang punya pinang, tidak bisa ekspor, tidak bisa impor, Pak. Lama 9 bulan, dulu nunggu G20. Mudah-mudahan pinang bisa ekspor. Tidak juga. Lah 9 bulan. Kayak mana barang ada, tidak ada yang beli. Kayak mana barang ada, tidak ada yang mau beli. Jadi dimakan ulek lah pinang itu. Harusnya kaya mendadak, malah miskin mendadak kalau ada. Aku lah dipanggil mau pinang, doa Pak Ustaz. Nak numpang juga doa itu, Pak. Ustaz doa lah kau, udah pinang, kau perjalanan bilang, lah mau diekspor ke Pakistan sana. Nah lah doa juga. Nah sudahlah doa, subhanallah. Sekarang kalau kembali kepada marahnya Allah, Pak, hati-hati itu, Pak.
amal kita nanti tidak ada yang diterima karena Allah marah. Kenapa marah? Hati kamu. Ini ada kata-kata bagus, Pak. Hati itu kan punya Allah, ngapa marah ke yang lain? Ya muqallibal qulub, zat yang menguasai hati, memutarbalikkan hati. Sudah punya Allah, ngapa nak melenceng ke yang lain? Kenapa, Pak? Ini bahasanya lembut, Pak. Lembut. Sudah punya Allah, yang lain ambil lah. Tapi hati punya Allah, ngapa kau nak pergi juga meninggalkan aku? Tangan untuk anak, untuk istri, kaki untuk kerja, mata tengok kiri kanan langit bumi, hati disimpan memang untuk Allah, baik. Lah punya Allah, hati masih melenceng juga, Pak. Hah? Paham kira-kira itu? Itu kan Allah tuh suka dengan hati kita. Kenapa hati kita tidak kepada Allah? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Wong itu kesukaan Allah kok, singgasana Allah di situ kok. Kenapa nak melenceng? Apa tandanya melenceng, Pak? Sholat subuh 3 rakaat ya. Mending 3. Kalau cuma siko rakaat, pakai kunut pula. Lah siko kunut pula. Di sembahyang kita resiko tidak berjamaah. Lah rakaat pakai kunut. Ya Rabbi, ikut mazhab siapa? Karena dia dewek 20 siko. Rupanya siko, ya kan? Yang tahu dirinya, balas sembahyang itu sudah cepat nih, Bang. Bersiko rakaat. Iya, bener. Iya. Aku nih ngukulin ngaduk dulu kok. Lah selesai 2. Baru selesai kalau salah. Abang bersiko rakaat kunut pula dia bilang. Ikut mazhab siapa? Sanasir mana dia? Ada sing. Subuh orang yang 2 rakaat berkunut masih banyak masalahnya. Sudah setuju ikut si rakaat berkunut. Kayak itu dampak terus sembahyang dewean. Paham gitu? Coba lah, Pak. Saya sering tuh, Pak. Sering tuh. Pokoknya nengok anak sembahyang ada kan. Maghribnya jadi 2, zuhurnya 3. Dibilangnya 4, tak percaya itu. Sudah 4, bah 3. Nah 3. Nah itu. Bahkan orang yang, yo kalau lupa rakaat tuh yo boleh, tapi jangan sering-sering. Sering-sering. Tiba-tiba aku imam aku yang lupa. Saya nggak ngejek, awas Pak itu kan. Pak Ustaz, jangan, nggak boleh gitu Pak. Biasa-biasa baik. Biasa baik. Yang terakhir Pak, hanya bangli. Tughlaqu alaihi abwabut taufik, terkunci kekuatan taatnya. Kekuatan taatnya itu hilang, dicabut oleh Allah. Dia minta taufik, tidak dikasih, terkunci taufik dia itu. Kenapa? Hasad. Hatinya masih rusak, hatinya masih busuk, hatinya masih kotor. Nah bahasa kerennya apa? Hatinya masih najis, masih terkunci. Itu yang ngeri. Nah sekarang yo siapa sih yang tidak hasad? Pak hasad ada gitu tuh. Qabil dan Habil kan mereka lahirnya kan kembar. Setiap lahir tuh laki perempuan kembar, laki perempuan kembar, ya kan? Apa hukumnya ketika itu supaya berketurunan? Nikah silang, ya kan? Yang lahir nih, ini anak pertama 2 laki perempuan, ini anak kedua kembar lagi. Maka yang laki-laki ke yang ini ke yang ini. Takdir Allah Ta'ala. Yang kedua, cewek tidak cantik. Subhanallah, ya kan? Hah? Yang pertama katakan yang laki-lakinya gagah, ya kan? Laki-lakinya jelek, perempuannya cantik. Yang kedua terbalik. Wah, nah awak dapat yang jelek, jelek ketemu jelek. Wah, yalah mulai emosi, emosi. Sudahlah Pak, itu memang sifat. Yuk kembalikan kepada Allah. Sini ada ayat memang ada Pak, subhanallah. Di sini nih, yuk kita kembalikan di sini ada ayat. Am yahsudunnan nas. Masa kamu am yahsudunnan nas ala ma atahumullahu min fadli. Kata Allah Ta'ala nih. Kok bisa kamu iri dengan yang dimiliki oleh orang, padahal itu Allah yang sudah ngasih dari karunia-Nya. Kau nak ngatur Allah, memang kamu siapa? Kita kan diatur, tak boleh ngatur Allah. Di Quran dia kiamat, kau tak boleh ngomong, kau bolehnya ditanya Allah Ta'ala. Tak boleh tanya dengan Allah. Kenapa? Anda boleh. Status kita siapa? Tidak ada.
diadakan karena Allah. Allah yang mengadakan. Kalau kita ketemu Allah tuh Pak, Allah berhak tanya dengan kita. Semua Allah berhak tanya. Kenapa? Karena memang dari Allah. Yang kedua, kita tidak boleh tanya balik. Kenapa Allah tanya umur aku ya Allah? Tanya aku tidak boleh tanya. Karena status kita aslinya kita ini tidak ada, tidak wujud sama sekali. Kenapa kok berani ngomong? Kok berani? Nah, jadi kalau Allah besok tanya masalah umur, hak, waktu galau-galau, karena memang semua punya Allah. Jangan dia tanya punya dia. Yang kedua, kita tidak boleh tanya balik. Tidak boleh naik banding. Tidak boleh naik. Tidak boleh sama sekali. Karena statusnya kita itu aslinya tidak ada. Ada karena Allah adakan. Jadi sini Allah tanya, kok bisa iri? Orang yang ngasih itu aku, kok nak ngelawan aku? Tidak bisa. Iya Pak, ini kalau kita nanti selaku orang tua itu ya sebaik mungkin adil, ya Pak, ya kan? Ada anak laki, ada anak perempuan, ada cucu laki, ada cucu perempuan. Daripada mereka ribut, nah, lah nikah dua-duanya, sikok di sini, hari ini ke sini, besok ke sini, Pak. Itu sendiri. Kalau mereka tadi tidak kita adil, nanti mereka saling hasad, pahala mereka habis, kan jadi rugi kalau. Soalnya gitu Pak ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya pernah nyolatkan jenazah di daerah Kenali atas yang dikasih Marimbo di depan. Kebetulan kawan sekolah SD. Oh. Jadi lah disolatkan tuh, Pak Imam itu entah ada apa harus main jenazah, ada tahu? Jadi? Bawa mak buku sini pas sudah sholat tuh, sudah berdoa tuh, minta saksikan tadi kan, bapak saksikan jenazahnya orang baik kan. Jadi keluarganya lah minta. Angkatlah kata Pak Imam, tunggu dulu Pak kata keluarganya, ngomong dulu ini jenazah baik, dia tak dengar orang sudah angkat. Terus, udah ngomong lah? Ada, angkatlah, tunggu dulu Pak kata yang pihak orang. FKPPI itu Pak, anggota LSM. Panjang ceritanya Pak. Jadi? Gimana, nggak ngerti bagaimana. Aku pakai dinas maju ke depan, Pak Imam itu ke belakang Pak. Kataku bapak-bapak, kataku jenazahnya adalah orang baik. Jadi Mas saya kan dibilang, kalau lupa Imam tadi ngomong, berarti belum tahu Pak itu. 3 kali Pak, keluarga itu minta tolong ngomongkan. Ngomongkan Pak, dia orang baik gitu. Pak Imam itu tidak dengar, tidak jelas. Tidak ngomong itu. Tidak bingung Al-Fatihah, balik Al-Fatihah sudah baca doa. Ini kok Al-Fatihah lagi? Ya enggak lah. Pak tunggu dulu, masukkan orang baik dulu. Iya bagaimana Bapak ini? Aku baju dinas maju, aku ke depan Pak. Di situ tuh masuk orang terkenal juga lah yang meninggal ya. Maju, aku masuk Bapak ini, tolong selesaikan Pak ini kan jangan orangnya baik. Bilang kayak gitu baik, remeh-remeh. Aku 3 kali bilang 3 kali. Imam dia aku yang bilang baik. Kalau jadi maksud saya nanya itu berarti itu yang Ustaz bilang tadi. Ya Pak. Jadi memang kita harus Pak ya, memang jadi gini, ketika kita bersaksi itu penting Pak. Karena kalau nanti yang bersaksi itu minimal 40 orang, pasti Allah kabulkan kata-kata itu. Nah orang beriman itu kalau kumpul 40 orang minimal sikap jadi kekasih Allah. Maka kalau dia bilang amin dikabulkan tuh Pak. Yakin memang ya. Nanti kalau kita meninggal pesen nih Pak, yang menyemayangkan kita minimal 40 orang. Penting tuh Pak. Kalaupun kita punya duit, undang. Kalau pada lihat ke Thailand ini subhanallah negara Islam minoritas tuh kalau dia meninggal itu rata-rata pesantren semua ke sana galau-galau nyolati itu Pak. Kayak sudah kompak mereka, kayak di seberang. Si kok meninggal tuh ramai galau-galau, penuh masjid tuh Pak. Di sana mungkin karena Islam minoritas, kan? Saya pernah di sana Islam minoritas meninggal itu, katakan meninggal di sini. Ada 10 pesantren, semua santri datang 10-10 ke situ menyolatkan galau-galau Pak. Kompak sekali begitu tuh. Nah besok Pak, kalau kita terjadi itu pesan yang wasiat kepada anak, minimal 40 orang yang nyolatkan gitu. Bayarlah. Karena 40 orang itu kabulnya itu besar kemungkinan Allah kabulkan itu sendiri. Nah terus gimana kita bersaksi baik? Jadi kita bersaksi baik itu minimal kita memang pernah lihat atau dengar dia pernah berbuat, itulah cukup. Pernah lihat dia sembahyang sekali, saksilah dia baik. Pernah lihat dia berzikir sekali, saksikanlah dia baik. Pernah lihat dia ke masjid sekali, saksikanlah dia baik. Gitu Bapak.
Nah kalau bapak marah tuh hak bapak. Pak, aku udah mau dengan gue baik. Nah, cuma nanti gantian kalau bapak gitu juga, nih jangan marah kepada orang lain. Rasokan juga. Kita mati tidak dibilang baik. Kenapa? Gantianlah 1+1. Kan rasokan juga. Nah sekarang ihsan. Sifat Nabi yang paling besar itu memaafkan itu sendiri. Memaafkan. Maka kemarin saya sampaikan ilustrasi ulama, seluruh para nabi itu di kanan aras ilahi, semua nabi di jalan itu. Nabi Muhammad di kirinya. Padahal kanan jalan surga, kiri jalan neraka. Kenapa nabi di kiri? Nabi nunggu umatnya yang ke neraka mau dipindahkan ke surga. Kayak gitu saja. Nabi sebelah kanan jalan, ini surga masuk, dan gembira. Rasul di sebelah kiri. Di jalan neraka Nabi paling hebat, Nabi di sebelah kiri nunggui kita dan umatnya, siapa tahu ada yang ke neraka mau tolong bawa ke surganya Allah Ta'ala. Nah ini itu, maka kayak tadi itu ada yang begitu tuh yang memang orang lupa enggak lah langsung. Kita nak menyelamatkan dia, hari itu dia itu sangat butuh. Nah, cuman kadang-kadang banyak orang lupa galau-galau. Itu mungkin bukan lupa, memang imamnya bekal ya gitu. Saya bukan bekal, dia tidak bisa, tidak menguasai betul sholat jenazah. Begitu dia sudah sholat zuhur tuh, bapak itu depan, ibu buka-buka catatan sholat jenazah. Oh, kopiannya buka. Bapak ini mungkin tidak ada. Karena dari berlalu Allah, bapak ini nampaknya tidak biasa nyolatkan jenazah kayak ini kan. Dan di belakang ini tidak ada yang maju ke depan. Nah kejadian yang angkatlah katanya. Dulu gitu. Iyalah. Kalau kita di sini jangan lupa Pak, di Jambi alhamdulillah ulama banyak. Ya kan, gunanya kita ngaji, ada khutbah, tiap khutbah itu ulama galau, jangan segan-segan. Hal begitu memang perkara penting. Ninggal yang nyolakan jangan tebak-tebak, memang ahlinya insyaallah Pak ya, jangan sampai nyangkut nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wahdi bina wahdi an-nas jami'an waj'alna sabran min jalal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan mubarak. Barik lana fi hadha sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum